Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du, dulur-dulur baik dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah ya, selalu dilindungi dari segala mara bahaya, musibah dan lain sebagainya. Dan tak lupa saya juga berdoa pada dulur semua, mudah-mudahan panjenengan semua dilancarkan rezekinya ya, diangkat derajatnya, dan diberikan hari-hari tambah keimanannya. Oke, dulur-dulur, malam hari ini kita tidak istilahnya eksplor ke tempat-tempat yang angker-angker ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Mungkin nanti ada beberapa hal yang akan kita bicarakan. Itu ada nggak mungkin dari DM dulur-dulur sabar-sabar Mbak Eko yang mungkin ingin ditanyakan, atau mungkin dari teman-teman yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan ke saya, nanti kan kita ungkap, kita bahas ya malam hari ini ya. Oke, terima kasih Mbak sebelumnya. Oke, selamat malam dulur-dulur ya. Hari ini kebetulan saya juga nganggur jadi main ke rumahnya Mbak ya, kita santai-santai. Ini kebetulan juga ada DM dari teman-teman ya. Oke, sebelumnya mohon maaf, ini kita ada di depan rumah Mbak ya, jadi banyak orang yang lewat-lewat, jadi yang agak terganggu sedikit. Iya, mengenai tadi dari pertanyaan Mbak, mungkin dari teman-teman ini ada kemarin yang kita kan live Mbak kemarin itu. Nah, kita live cuma kan karena terkendala dari sinyal, dari hasil yang hasilnya memang kurang tidak bagus, memuaskan. Jadi ada ini dari teman-teman itu yang masih penasaran dengan bagaimana sih cara melatih tenaga, mengeluarkan tenaga dalam. Nah, dari dalam tubuh kita itu gimana itu prosesnya dan tahap-tahapnya itu bagaimana? Nah, dari teman-teman banyak yang bertanya seperti itu, mungkin bisa dijelaskan. Ya, oke. Ya kemarin kita dulu ya, kemarin kita sempat live ya, terus cuma karena sinyalnya kurang bagus ya, jadi kita terhalang, terus suaranya pun juga kurang bagus. Nah, jadi hari ini ya langsung akan saya ungkap ya. Jadi ada beberapa hal ya, tenaga dalam itu bisa dibangkitkan dengan bermacam-macam cara. Ya, jadi jalurnya itu bermacam-macam. Banyak. Ada yang pertama yang memang sudah berbakat dari lahir, itu sudah mempunyai kemampuan itu. Oh, jadi mungkin dari keturunan-keturunan juga bisa. Jadi memang dia dari lahir sudah mempunyai kekuatan itu. Nah, itu bisa. Jadi, nah ini tidak bisa kita tiru semacam itu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang mampu melakukan itu. Istimewa lah itu. Istimewa ya. Dia tanpa harus belajar, tanpa dia harus mengamalkan sesuatu, tanpa dia harus tirakat dan sebagainya ya. Dia sudah mampu dan dia sudah bisa. Ini memang tidak bisa ditiru. Oke. Yang kedua tadi yang saya bicarakan. Iya. Karena keturunan. Ya, karena keturunan. Jadi ilmu itu turun temurun. Oh, mungkin seperti Kang Haidar itu contoh bisa. Kalau Kang Haidar itu dari turunan kan ada. Dari turunan ada, belajar juga ada dia. Oh iya. Jadi diasah lagi. Jadi ada yang memang dari keturunan. Jadi kalau turunannya adalah orang-orang sakti, dia punya anak, akhirnya anaknya sakti juga. Seperti itu. Jadi ada yang memang karena keturunan. Yang ketiga karena
latihan belajar. jadi latihan. Jadi kayak di tempat saya itu ada itu namanya latihan, jadi latihan pernafasan, jadi latihan tenaga dalam pernafasan. Jadi tekniknya pakai teknik pernafasan, jadi dibutuhkan latihan rutin, latihan yang terus menerus dengan semangat yang tinggi. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan latihan terus semangat ya. Terus yang keempat, meraih tenaga dalam itu membagi tenaga dalam dengan cara amalan. Nah, jadi dikasih amalan istilahnya dari seseorang ya, kasih kamu harus melakukan ini. Ada kalau bahasa spiritualnya itu ada ritualnya melakukan ritual itu akhirnya bisa mempunyai tenaga dalam. Mungkin itu yang sering orang inginkan kan dengan cara yang instan. Kemudian apakah ada perbedaan Mbah dari ketika kita belajar mengolah dengan apa tadi kan Bang bilang kan belajar terus menerus dengan cara yang instan, itu mungkin ada perbedaan dari segi kekuatan atau memang sama saja itu? Ya itu gampang, nanti akan kita bahas ciri-cirinya ya. Jadi apa istilahnya, kalau ini latihan secara terus menerus sama yang amalan-amalan tadi ya. Oke, tadi itu yang kita bahas yang kelima. Yang keenam itu tenaga dalam isian. Nah, jadi kan diisi dulu, terus langsung dia punya ilmu tenaga dalam. Contohnya tenaga dalam. Contohnya ilmu biasa dipakai itu ilmu kontak gitu. Oh, ilmu kontak itu yang bagaimana itu? Biasanya ilmu kontak itu kan biasanya untuk apa? Adanya dengan yang karoman itu loh. Oh, jadi mengikat orang-orang karoman. Tapi dia pakai ilmu kontak. Ilmu kontak itu memang diisi oleh guru spiritual ya, gurunya yang itu diisi, akhirnya dia mempunyai kekuatan itu. Itu ada 6 ya. Ada 6. Terus yang ketujuh itu kadang-kadang ini bisa karena dia, yang terakhir ya, ini bisa karena dia ini sering tirakat. Tahu-tahu dia punya dikasih keistimewaan ya. Mungkin sendiri. Dengan cara tersebut tadi dengan kita lebih dekat dengan sang pencipta, mungkin sebuah hadiah mungkin bisa dikatakan seperti itu. Seperti itu. Jadi ada 7 macam 7 macam cara untuk bisa membangkitkan tenaga dalam diri. Nah, kalau saya sendiri, karena saya memang praktisi tenaga dalam pernafasan, ya bukannya saya yang mengunggulkan itu ndak. Jadi kalau kita melatih tenaga dalam itu melalui teknik pernafasan, latihan ya, olahraga seperti olahraga itu, nah itu insya Allah lebih bertahan lama, lebih awet ya. Jadi kalau misalnya lama nggak dilatih, nanti bisa turun. Dia hanya turun saja. Bisa turun tapi sedikit. Kemampuannya turun. Ya bukan sedikit, jadi kemampuannya turun. Nah, tapi nanti ketika kita olah lagi dia naik lagi. Oh iya. Kalau enggak pernah dilatih, ya kemampuannya sebatas itu ya, saja. Menurun, kemampuannya menurun. Nanti kalau diasah kembali, ya kemampuannya naik lagi seperti semula. Nah, seperti itu. Apalagi dibarengi dengan tirakat. Itu malah jos lagi. Jadi sudah latihan pernafasan, tenaga dalam pernafasan, terus latihan juga amalan ya. Ditambahi tirakat, sudah klop. Seperti itu. Ya. Berarti kan ini kan ada Mbak ya, orang yang mungkin tadi yang ciri-ciri yang pertama dari lahir, bawaan dari lahir, dia kan mempunyai tenaga dalam, tapi kan kadang orang tersebut kan tidak mengetahui, saya punya seperti ini. Terus cara mengetahuinya agar
kita tahu anak ini kok agak spesial ya, itu bagaimana itu? Jadi kemampuan biasanya, kalau kemampuan yang dari lahir itu biasanya jarang seseorang itu dari lahir terus mempunyai ilmu tenaga dalam, itu jarang. Mungkin hanya kemampuan biasanya seperti anak indigo. Indigo. Itu dia bisa mengetahui mengetahui makhluk alam gaib alam gaib. Nah, itu memang disebut, sekarang ini kita sebut dengan indigo. Jadi tapi dia istilahnya saya kurang tahu ya, karena belum pernah bersinggungan dengan anak indigo, apa dia mempunyai tenaga dalam atau tidak. Soalnya kan saya punya keponakan, Mbah. Nah, dari kecil sampai sekarang itu dia bisa tahu, berarti di sini ada ini, di sana. Jadi kadang itu orang tuanya itu menganggapnya tuh guyon, ini candaan. Apa iya sih ada seperti ini ya. Nah, kadang itu kan sang anak kan bagaimana ya, cara meyakinkan orang tua kan dengan anak umur yang masih kecil kan masih sulit kan. Kadang kan orang tua juga tidak percaya itu. Memang bisa memang juga punya tenaga dalam, atau hanya yang Mbah katakan tadi hanya sepintas bisa melihat hal-hal seperti itu. Ya, kalau menurut saya sepintas hanya bisa melihat. Bisa melihat. Bahwa kekuatannya harus diasah dulu, dan harus ditambah kekuatannya. Jadi kalau memang sudah punya keahlian seperti itu, ya tinggal wadahnya, tubuhnya dikasih kekuatan. Jadi istilahnya nambah power ya di dalamnya, itu dengan latihan-latihan. Bisa dengan latihan pernafasan, tenaga dalam, atau mungkin ada guru-guru spiritual yang lain yang memang mengasah untuk cara membangkitkan tenaga dalam itu ya. Seperti itu, Mbak. Iya. Nah, ini yang ditanyakan teman-teman tadi, prosesnya, Mbak, dari kita untuk kita orang-orang awam yang tidak dari kecil tidak mempunyai hal seperti itu. Bahkan spesialis spiritual tenaga dalam murni itu step-stepnya bagaimana itu? Jadi kalau tenaga dalam murni seperti yang saya latihkan, praktekkan dan saya latihkan pada murid-murid saya, ini dengan latihan. Latihan ada jurusnya, ada teknik-tekniknya, ada serangkaian caranya. Jadi itu memang sudah jadi satu paket dari latihan. Terus kalau kita misalnya tidak latihan seperti itu, Mbak, bisa nggak kita membangkitkan tenaga dalam dalam diri kita? Bisa. Saya juga nanti ini ada cara, ini nanti akan saya sampaikan ya. Bisa ditiru, dan saya kira caranya cukup mudah dan aman ya. Jadi kalau panjenengan kepingin membangkitkan tenaga dalam pada diri panjenengan ya ini untuk pribadi, dan ini mungkin nanti insya Allah ini mungkin yang bermanfaat. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi panjenengan puasa selama 3 hari. Puasa 3 hari. Puasa 3 hari dari hari Selasa, Rabu, Kamis terakhir. Dalam 3 hari ini, setiap selesai sholat ya, misalnya mulainya hari Selasa kan, hari Selasa itu berpuasa, niat puasa. Tadi setelah sholat subuh membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 17 kali. Ditiupkan pada air ya. Kalau mungkin air mineral itu yang botol tanggung itu dibuka, ditiupkan di situ. Setelah panjenengan baca 17 kali ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, ditiupkan 17 kali ya. Nanti terus ditutup ya. Begitu pula nanti setelah sholat duhur dibaca lagi, setelah sholat asar dibaca lagi, setelah sholat maghrib dibaca
dibuat buka. Jadi setelah iya. Setelah asar ya, setelah iya, asar selesai baca ditutup lagi. Iya. Nanti kalau mau buka Minum air tersebut. minum air Asmaan tadi. asmaan sampai Hasil kita sendiri tadi, ya. hasil kita sendiri. Nanti dibuka, diminum untuk berbuka puasa. Jadi air pertama kali yang masuk untuk Iya. berbuka puasa ya air minum yang sudah kita asmai tadi. Ya. Ketika kita saat berbuka kan Pak ya, kan kita kan menggunakan air tadi. Ya. Apakah itu ada tawasul dulu atau seperti Nggak apa? usah. Hanya langsung diminum Langsung biasa. minum ya. Nah, terus nanti airnya diisi lagi. Habis maghrib, habis sholat maghrib kan setelah buka puasa Ya, sholat maghrib. sholat maghrib. Baca lagi 17 kali ditiupkan. Isya juga begitu, subuh, zuhur, asar. Airnya dibuat minum lagi. Nah, ketika sahur ini diminum Enggak, atau tidak? enggak. Hanya untuk Hanya maghrib. hanya untuk Hanya berbuka. maghrib. Untuk berbuka. Untuk berbuka puasa selama 3 hari. Selama 3 hari. Pada hari terakhir, hari Kamis, Ya. itu panjenengan tidak tidur Tidak tidur, alias begadang. atau boso Jawanya itu ngebleng Sampai pagi. sampai matahari terbit. Baru Setelah boleh matahari terbit boleh tidur. Nah, ini yang agak berat, mungkin yang terakhir Iya ini Pak. berat ya. Itu namanya kalau bahasa Jawanya tirakat pati geni. Pati geni ya. Iya Mbak, ini kan pati geni ya, puasa pati geni ya. Keistimewaan dari puasa pati geni itu apa tuh Mbak? Ya, otomatis kalau kita biasanya pati geni ini dibuat untuk penutup kalau kita memang ada amalan-amalannya. Biasanya digunakan untuk puasa. Ada yang pati geni itu sampai 3 hari penuh. Ya. Kalau 3 hari penuh kan ya nggak kuat manusia nih. Ada yang 7 hari, tapi biasanya untuk penutup saja. Hanya untuk penutup saja. Penutup saja. Jadi kalau pati geni misalnya 3 hari pati geni ya nggak kuat. Masa kita nggak tidur sama sekali. Iya. Nah, ada orang-orang yang kuat juga ada. Mungkin yang sudah Ya, terlatih sudah dan terlatih, terbiasa. terbiasa. Jadi saya sarankan tadi seperti tadi puasa Selasa, Rabu, Kamis. Yang terakhir Nggak tidur sampai matahari terbit. Nah, ketika kita dalam keadaan terjaga malam hari, nah itu Mbak. Apakah di situ ada ada kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan atau hanya sekedar begadang saja? Kalau dibuat untuk zikir jelas tidak mampu malah. Iya. Malah ketiduran. Ya, jadi dibuat begadang. Apalagi tidak ada temannya, Pak. Sama jelas tidur. Jadi, nah, kalau panjenengan misalnya lihat TV, lihat televisi ya supaya kuat gitu. Terus ketidur bahasa seliutan itu harus puasanya mulai dari awal. Oh, seperti itu ya. Berarti cukup fatal juga Mbak. Ya, Cukup jadi fatal itu juga. kita anggap gagal itu. Tidak boleh hanya sekedar hanya sleep gitu aja nggak boleh Pak. Nggak boleh. Nah, biasanya teman-teman itu saya juga pernah menjalankan itu. Caranya supaya tidak tertidur, keliling semalam itu jalan atau keliling dan naik sepeda atau apa, pokoknya keliling. Yang penting tidak sampai tidur. Nggak sampai tidur. Soalnya kalau duduk pasti ketiduran. Iya. Ngobrol pun juga ketiduran. Jadi keliling. Biasanya pas hawa-hawa yang paling berat Mbak, ketika kita pati geni yang terakhir itu sekitar pukul jam berapa Mbak? Ya setiap orang itu mempunyai itu masing-masing. Kadang-kadang kita jam 10 kan sudah mulai mengalami ngantuk-ngantuknya. Itu kalau kelewat ya sampai pagi kuat. Ya. Ada yang sampai jam 2, jam 3 ya kita nggak tahu. Pada saat panjenengan sudah mulai sangat tidak tahan, kan ada yang sampai buat jalan. Misalnya kalau buat jalan kuat. Nah, cuma kan ada orang kan ada yang takut, ada yang tidak. Ya, itu soalnya, mungkin ada tips lain agar kita tetap selain tidak usah takut, tubuh kita itu sudah ada gemblengannya tadi yang kita minum itu. Nanti jadi insya Allah barang gaib itu takut ya. Nanti
di deskripsi saya share juga Kasih, itu, ya, doanya. doanya. Doanya itu luar biasa sekali untuk menjaga kita dari segala macam mara bahaya. Jadi doa ini adalah doa yang memang sangat dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi dulur-dulur istilahnya nanti kalau sudah selesai ya, ritualnya sudah selesai, bisa dicoba. Ini cobanya itu bagaimana? Bisa dengan seperti apa? Dengan ayam yang punya anak kecil itu loh. Ayam yang momong, yang momong anak kecil itu bisa disikat pakai itu, atau biasanya kalau kita berani itu pak anjing ya. Nah, ketika kita mempraktekkan, apakah itu ada doa-doa untuk mempraktekkan? Enggak, hanya langsung kayak konsentrasi tenaga dipusatkan, didorongkan gitu loh. Nah, ketika mendorong Mbak ya, apakah itu kita menahan nafas atau menahan nafas? Menahan nafas. Jadi istilahnya kayak kita dorong sesuatu gitu, dorong mobil atau dorong sesuatu yang berat itu kan, kalau bernafas kan gak kuat, jadi harus nggak pakai nafas. Nah, coba kita dorongkan seperti itu. Nah, kalau memang panjenengan takut dengan anjing ya ayam. Kalau memang dua-duanya ndak ada ya coba sama teman-teman yang punya ilmu karomah. Ilmu karomahan bisa dicobakan. Apakah panjenengan sudah bangkit belum energi tenaga dalamnya? Dicoba gitu. Kalau seandainya tidak berhasil, berarti dalam berpuasanya itu ada kesalahan. Nah ini yang menarik. Nah, ketika kita kan tidak berhasil membangkitkan tenaga dalam tadi, kata Mbak tadi dalam berpuasa kita ada kesalahan, itu harus mengulang lagi. Iya, mengulang lagi. Seperti itu. Iya. Jadi itu gagal lah ya. Itu hanya gagal. Jadi ya berarti berat, Mbak. Iya. Ya tergolong berat itu kan tergantung sudut pandangnya kita juga lah ya. Kita juga. Jadi berat dan tidaknya itu ya tergantung kita masing-masing. Ya mudah-mudahan kalau kita menganggap sesuatu itu amalan itu enteng ya enteng-enteng saja. Itu dari pernafasan latihan rutin Pak ya. Nah sekarang tadi yang ke-6 tadi menggunakan doa-doa. Ini doa apa Pak? Amalan-amalan apa yang bisa kita amalkan untuk banyak mempunyai termasuk yang sudah saya share di konten sebelumnya. Kan ada amalan izin maghribi kan, itu salah satunya seperti itu. Ada banyak di konten saya sebelumnya. Amalan bisa langsung lihat ya, cari saja di videonya Gerbang Misteri Mbah Eko, dicari. Sebelum-sebelumnya bisa dicari, itu ada. Itu salah satunya juga bisa untuk itu membangkitkan tenaga dalam. Di banyak cara ya yang bisa kita lakukan agar kita ini juga bisa menguasai itu tenaga dalam. Tapi saya sarankan sebetulnya untuk basic dasarannya, kalau panjenengan kepingin belajar teknik pernafasan tenaga dalam yang pernafasan, jadi yang murni. Nanti baru dari yang murni ini nanti dimix dengan amalan-amalan dan pengisian tirakat mungkin. Ya. Itu kan istilahnya menambah, jadi kekuatannya jadi double. Makanya jelas tambah kuat. Minimal tahu teknik dasarnya. Jadi pernafasan ini termasuk sesuatu yang istimewa Mbak ya. Ini bisa untuk menolak segala sesuatu yang akan menyerang kita, berupa santet atau itu bisa Mbak ya? Bisa. Karena masuk apa yang saya sampaikan tadi, semua amalan-amalan tadi bisa juga menarik. Semua kan tergantung seberapa besar keyakinan kita. Jadi kenapa kok harus ada ritualnya 3 hari? Kenapa kok harus ada latihan? Kenapa kok harus ada ini dan itu? Ini kan hanya sebenarnya kan untuk memupuk keyakinan. Seperti jadi itu. Kalau kita tidak ada ritualnya kan yakinnya itu agak kurang. Ampang lah ya. Sama dengan kalau orang nggak pernah belajar matematika tiba-tiba dikasih soal matematika ya bisa nggak harap. Tapi kan nggak yakin dia. Seperti itu. Dia
yang saya sampaikan seperti itu ya dulur ya. Iya. Jadi bisa coba diperhatikan juga bisa. Monggo mudah-mudahan Berhasil. apa yang saya sampaikan bisa berhasil, bisa bermanfaat. Apa yang saya sampaikan ini semua sudah pernah saya lakukan. Iya. Jadi sudah pernah tahapan-tahapan sudah pernah saya lakukan. Yang latihan pernafasan tenaga dalam juga ya saya juga melatih. Iya. Ya, yang amal-amal yang lainnya saya juga pernah melakukan. Jadi memang ada khasiatnya masing-masing. Iya. Terus gini, satu hal lagi, bahwa kita harus meyakini bahwa segala sesuatu kekuatan itu adalah milik Allah. Iya. Jadi berharaplah dan mintalah kepada Allah. Jadi sebelum melakukan ritual-ritual atau melakukan cara untuk membangkitkan tenaga dalam, pertama kali mintalah kepada Allah untuk diberikan hakikat ilmu itu, untuk masuk dalam diri supaya nanti panjenengan tidak keliru. Jadi betul-betul panjenengan bahwa kekuatan itu berasal dari Allah. Oke. Cuma kan di sini Mbak ya nyun sewu sebelumnya. Terkadang kan ketika seseorang sudah bisa melakukan tenaga dalam. Nah, ini yang mungkin kebanyakan orang yang disalahgunakan, Mbak. Kebanyakan kan seperti itu. Nah, itu apakah memang bisa digunakan seperti itu? Bisa. Jadi Bisa Mbak ya? kalau orang sudah mempunyai ilmu tenaga dalam, ini biasanya banyak godaan-godaan yang timbul. Ya. Salah satunya yang sudah ya, umum gitu, sudah mungkin umum, dulu juga paham maksud saya. Jadi ada hal-hal yang digunakan untuk nggak benar. Iya. Itu ya banyak. Itu cuma goda-godaan. Ya semua itu kan pasti ada celah-celahnya. Jadi kalau kita punya ilmu, ya makanya saya tadi bilang supaya kita tidak terperangkap dari setan ya. Kita kembalikan semua bahwa kekuatan ini dasarnya adalah dari Allah. Jadi kita mampu, kita bisa ini karena memang dipisahkan oleh Allah. Iya. Allah pun bisa mencabut ilmu kita itu sewaktu-waktu. Iya. Nah, itu bisa saja ya. Jadi kalau panjenengan memang sudah mempunyai ilmu tenaga dalam diri panjenengan, tetap gunakan untuk menolong orang. Untuk menolong orang, membantu orang, dan selalulah berharap banyak kepada Allah. Iya. Karena tadi saya bilang itu, jadi sebelum melakukan ritual untuk membangkitkan tenaga dalam, tetap diniatkan awalnya adalah untuk memperkuat, menambah keimanan kita. Iya. Jadi berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kekuatan, memberikan kita supaya bisa membangkitkan tenaga dalam ini. Sebelumnya minta kepada Allah. Oke, dulur, saya kira cukup ya. Iya, ini sudah sangat jelas sekali. Oke, dulur, itu mungkin ya kita sedikit banyak apa yang kita kuat pada malam ini. Mudah-mudahan bisa memberikan edukasi, informasi dan edukasi buat kita semua. Dan satu lagi, bukan maksud saya untuk pamer ilmu, tidak, tapi semata-mata kita saling share, berbagi ilmu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan barokah. Oke, sampai ketemu di konten-konten baik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.